Selamat malam teman-teman semua. Eh, Kita sekarang ini sedang membahas tugas untuk assignment ketiga, tugas kelompok, yaitu dashboard building tutorial dan business decision. Kita di sini grup 3 beranggotakan Adetria Budi Wibowo, Enidia Widyastuti, Miftahul Hafiz, Timotius Simanjuntak, dan saya sendiri, Yesaya Satriaji. Untuk building dashboardnya, kita di sini menyajikan langkah-langkahnya. Pertama, ada menentukan tujuan pembuatan dashboard. Pembuatan dashboard itu tujuannya macam-macam, bisa untuk membuat keputusan, bisa untuk menyajikan penjualan, data profitnya, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita bisa menyiapkan data dari setelah menentukan tujuan. Setelah itu kita bisa merancang konten dashboard seperti apa isinya dashboardnya nanti. Baru setelah kita merancang kontennya isinya seperti apa, kita merancang layout dashboardnya seperti apa. Setelah itu baru kita membuat ringkasan datanya dari data-data yang kita sudah ambil. Kita bisa membuat pivot atau rumusnya nanti supaya bisa ditampilkan, diintegrasikan ke dashboard. Lalu kita bisa membuat visualisasinya. Baik, setelah itu untuk pembahasan kali ini di tugas kelompok ketiga ini kita memakai data yang ada di tugas kelompok sebelumnya, yaitu data Superstore Sales. Superstore ini adalah toko yang berada di US. Dia menjual berbagai macam peralatan seperti furniture, office supplies, dan teknologi. Kita mungkin bisa lihat dulu isi datasetnya ya. Concernnya itu adalah kita untuk mengetahui penjualan-penjualan yang dijual oleh Superstore ini dijual kemana saja, di daerah mana saja. Makanya di sini ada city, ada state, ada region. Produk-produknya itu dijual kemana saja dan jenis-jenis produknya apa saja. Jenis-jenisnya di sini bisa kita ketahui dari kategorinya seperti furniture, office supplies, dan teknologi, subkategorinya apa, produknya apa, dan di sini concernnya itu penjualannya ada berapa, kuantitas yang dijual ada berapa, profitnya ada berapa, seperti itu. Untuk pembuatan dashboard kali ini kita menambahkan beberapa data supaya nanti penyajian dashboardnya lebih komprehensif. Kita menyajikan seperti delivery performance, return, apakah barang itu nanti dikembalikan oleh customer atau tidak, lalu ada customer satisfaction. Ini di sini kita pakai data random, sehingga nanti kita bisa masuk ke dashboardnya. Dari data Superstore Sales tadi, kita bisa membuat konten dashboard nantinya seperti apa. Jadi dari Superstore Sales itu intinya adalah kita mengetahui bagaimana penjualan di Superstore itu dan kita bisa mengetahui bagaimana nanti strategi penjualan yang efektif seperti apa dan nanti outputnya yang kita bisa berikan impact-nya untuk perusahaan seperti apa. Jadi di sini kontennya kita itu ada sales line. Sales line itu seperti grafik penjualan dari tahun ke tahun atau per bulan dari penjualan barang, barangnya apa saja. Nanti ada grafiknya kita pakai grafik line. Kalau ada customer segmentation, di sini customer segmentation itu seperti visualisasi customer mau beli apa, nanti di customer-nya itu membeli barang apa saja dan ada di daerah mana saja. Dan lalu kita nanti juga menyajikan customer satisfaction
kepuasan pelanggan di tadi kan di tabelnya ada kita nambahkan sendiri customer satisfaction dari very low sampai high, very high. Kemudian ada salesnya nanti kita sajikan visualisasinya tiap state based on category and subcategory. Kalau ada delivery performance-nya, nah untuk delivery performance nanti bisa dipakai apa grafiknya donat atau pie chart, return rate juga sama. Lalu seperti dashboard pada umumnya kita juga bisa menyajikan summary seperti salesnya berapa, profitnya berapa, dan kuantitinya berapa. Lalu untuk memfilter semua itu kita bisa pakai slicer, slicer untuk jadi membagi dashboard itu ke setiap periode beberapa periode, terus kita bisa pakai slicer city, kategori dan subkategori. Oke, mungkin eh, ini saya praktekkan aja pembuatan layout dashboardnya seperti apa. Ini kita eh, pakai yang sederhana dulu, contoh data layoutnya pakai Excel. Paling atas ini biasanya judul. Tadi ada sales line. Sales line kita bisa taruh di tengah sini. Nggak besar karena ini grafiknya nanti disajikannya eh, cukup besar. Customer segmentation. Ini bisa pakai pie atau bar sebenarnya. Kemudian ada customer satisfaction. Nah, akan pakai bar aja. Sales. Export kategori. Ini kita jangan delivery performance dan return rate. Karena di sini bisa return rate hanya yes and no, berarti kemungkinan kita pakainya pie chart atau donut.
Di atas ini pakai summary-nya. Summary-nya ada sales, total, ini summary total sales, total profit, sama total quantity. Baru di bawah ini kita uh, aplikasikan slicer. Slicernya ada. Seperti ini, nanti desain dashboard kita ini sudah cukup ini ya komprehensif. Jadi ada beberapa, ada sekitar eh, 8 informasi ya yang kita sajikan di sini, mulai dari summary-nya, summary sales, profit, quantity, sampai sales line, dan nanti bisa sampai ke customer satisfaction dan beberapa slicer. Mungkin seperti itu konsep layoutnya dashboard kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kita untuk mengembangkannya mulai dari pivot hingga nanti ke visualisasi. Baik, mungkin sekian dari saya. Bisa dilanjutkan ke Mbak Eni ya. Boleh, Mbak Eni? Ya baik, masih saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan sales line, kemudian pie chart, dan juga di sini saya menambahkan slicer untuk memfilter area mana saja yang nanti akan ditampilkan pada sales line di sini. Langkah pertama, data yang telah kita rapihkan tadi, kita Ctrl A, kemudian kita masuk ke insert dan pilih pivot table. Kemudian jangan lupa kita checklist add this data to data model supaya kita bisa memilih 2 filter nanti di dalam pivot. Setelah itu, tunggu. Setelah itu, langkah pertama adalah kita akan membuat sales line berdasarkan sales, data sales dan juga order date. Kita masukkan order date pada row. Kemudian kita masukkan sales pada value. Di sini masih menampilkan quarter 1 hingga quarter 4, maka kita rapikan terlebih dahulu. Caranya dengan mengklik kanan, kemudian pilih group, maka data yang kita tampilkan adalah tahun dan bulan saja. Kita unchecklist si quarternya. Setelah seperti ini, data masih menampilkan tanggal-tanggal pada bulan. Maka kita harus menghilangkan sehingga yang akan muncul nanti hanya bulan saja. Kita keluarkan order date pada pivot row. Kemudian data yang ditampilkan seperti ini, yaitu tahun dan bulan saja. Setelah data seperti ini, pastikan juga sales formatnya dalam sum, jangan dalam count. Selanjutnya adalah kita akan membuat grafik line-nya dengan cara mengklik pivot pada tabel ini, kemudian klik insert. Setelah itu kita pilih line chart. Kemudian kita rapihkan line chart sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu dengan menghilangkan data yang ada pada
line chart. Kemudian kita ubah judul pada line chart yaitu total sales. Setelah itu kita bisa mengubah line chartnya sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu pada desain, kemudian pilih yang kita inginkan. Salah satunya kita contoh seperti ini. Nah, maka jadilah line chart total sales dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Di sini menunjukkan naik turunnya penjualan dari 4 tahun tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat pie chart menunjukkan bahwa penjualan di beberapa area dan juga berapa banyak produk yang telah terjual. Caranya adalah kita dengan mengcopy pivot tersebut, pivot yang sebelumnya maksudnya, kemudian kita paste saja pada area sini. Lalu kita keluarkan order date. Kita masukkan kategori dan subkategori. Hal ini bertujuan untuk memberitahu kategori produk mana saja yang telah terjual. Setelah data seperti ini, kita kemudian masuk ke tab ribbon insert, kemudian kita pilih pie chart. Oke, kita close saja. Kita bawa pie chart-nya ke sebelah kanan, kemudian kita rapikan seperti tadi. Di sini bisa terlihat bahwa warna-warnanya menunjukkan beberapa kategori yang ada pada sebelah kanan. Namun untuk lebih menjelaskan lagi bahwa berapa persen pie chart ini terbagi, maka kita pilih di desain, kemudian kita ya. Nah, ini dia. Sebelum itu kita ganti judulnya total sales kategori. Dari data ini bisa terlihat bahwa beberapa persen penjualan yang paling banyak dari produk yang dijual oleh Superstore. Paling banyak itu ada pada 14% ini, yaitu furniture bookcase. Dan yang terakhir, kita akan membuat line sales ini dapat menunjukkan area mana saja penjualannya. Dengan cara kita klik saja pivot pada tabel sales, kemudian kita pilih pivot table analyze, lalu klik insert slicer. Nah, setelah itu kita pilih state dan pilih city. Kemudian telah muncul slicer yang nanti kita bisa melihat datanya sesuai area. Sebagai contoh, kita ingin melihat Ellen dan juga kita ada di Contoh kita ingin melihat penjualan di Aslet. Kita melihat di penjualan Asliton, yaitu di Arizona. Nah ini, California contohnya. Nah ini adalah penjualan di area California dari tahun 2014 hingga 2017. Oke, mungkin itu saja dari saya. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Timothy. Silahkan Mas Timothy. Baik, setelah tahap yang sebelumnya, maka saya akan mendemokan cara untuk membuat profit, terus customer segmentasi dan satisfaction customer berdasarkan pengiriman. Oke. Berdasarkan mockup yang dibuat oleh Mas Satria, saya Satria, maka di sini ada kebutuhan untuk menampilkan total sales, baru total profit, total quantity, kemudian
kemudian customer segmentation, delivery performance, return rate, dan customer satisfaction bar. Kita akan praktekkan, kita akan buat pivot table dari data sales ini. Pertama kita buat sheet baru, kita berikan nama calculation. Kemudian kita insert pivot table. Insert pivot table, pilih range dari data kita. Menampilkan total sales, maka kita akan butuh sales, ya, kita masukkan ke dalam values. Maka di sini muncul total dari atau penjumlahan dari seluruh sales. Kemudian untuk profit sama, kita insert lagi pivot table-nya, kita pilih profit, kita drag ke values. Nah, ini untuk profit. Kemudian quantity juga sama, masukkan ke values. Baru kemudian untuk customer return rate dulu kita bikin. Untuk return rate kita buat perhitungannya, berarti insert pivot table, hitung return rate, maka kita cari kolomnya, kolom return. Oke, kita drag ke rows. Kemudian di kolom value kita drag sales, kolom sales. Nah, kemudian ini dia di klik kanan pada salesnya, kemudian show setting, point value field setting, summarize value by count. Jadi menghitung dia per penjualan, bukan dari total harga penjualan. Nah, ini dia total pengembalian barang atau tidak dikembalikan. Nah, untuk menghitung rate-nya, dia dikembalikan persennya, maksudnya persentasenya, kita masukkan rumus sama dengan kemudian dari yang dikembalikan yes dibagi
dengan total. Oke. Kemudian kita format ini jadi persen. Kita klik number format jadi percentage. Nah, ini udah jadi. Oke, untuk menampilkan kan di sini permintaannya untuk sebagai apa? Donat ya, donat. Oke, kita insert donat apa ini ya, donat. Kemudian oke, udah muncul di sini. Kan nanti ada tampilan di tengahnya, nanti untuk ditampilkan berapa persentasinya kita buat pakai save untuk menampilkan teksnya, oke, save ini. Kemudian masukkan rumus sama dengan untuk men-select value persentasenya. Kemudian enter. Mungkin di versi Excel yang di web tidak bisa untuk menampilkan teks di save, kita ganti jadi text box saja. Maksudnya untuk select value dari cell dia nggak bisa, kita ganti jadi text box. Lanjut aja ke pembuatan delivery performance, seperti keterlambatan pengiriman. Kita insert table.
performance. Kita seret ke growth. Kemudian sama sales juga ke value. Nah, ini kita ganti menjadi count. Oke, kita ganti jadi count. Kemudian kita hitung persentase keterlambatannya. Sama kayak tadi, kita masukkan rumus sama dengan dia ini kita hitung dari keterlambatannya, dari ya keterlambatan di tepat waktunya, ketepatan waktunya kita hitung, kita bagi ke grand total. Oke, kita buat jadi persen. Oke, ini juga kita buat chartnya, donut chart. Oke. Kemudian untuk customer satisfaction ini kita menghitung tingkat kepuasan pelanggan terhadap pengiriman barang, karena di data ini ada suatu kolom yang bisa dipakai untuk menghitung kepuasan. Misalnya ship mode, ini ada ship mode. Ini ada kelas-kelasnya kayak second class, standard class, kemudian ada first class. Nah, jadi mau kita lihat ke tingkat kepuasan customer dari setiap pengiriman. Oke, jadi kita bikin chartnya dulu. Insert pivot table-nya maksudnya. Kita drag ke kolom, nggak ke row, kemudian customer satisfaction-nya ke kolom. Nah, kemudian salesnya ke values, dan kita ganti juga jadi count untuk salesnya. Jadi kelihatan di sini dia tingkat kepuasan dari setiap customer terhadap pengiriman, mode pengiriman. Untuk menampilkan chartnya, kita menggunakan ini bar stack bar.
di sini kelihatan ya untuk tingkat kepuasan customer. Oke, kemudian untuk customer segmentation. Nah, ini dia untuk menampilkan penjualan per segmen customer. Di sini di data ada segmen-segmennya, segmen dari customernya. Seperti ini kan consumer, corporate, sama dan home office. Oke, jadi kita mau menampilkan ketiga segmen itu, data yang bisa diambil, informasi yang bisa diambil dari ketiga segmen itu. Kita buat pivot table baru. Kita cari segmen, kita drag ke row, kemudian ke sales, kemudian sales ke value. Oke. Nah, di sini terlihat data-datanya, data penjualan per segmen. Nah, kita buat untuk menampilkan datanya, kita buat pakai pie. Buat pie. Oke. Format. Setelah itu oke, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke dashboard. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita ke dashboard. Nanti tinggal kita drag aja atau kita cut, copy paste setiap elemennya. Kita ke dashboard. Nah, di sini kita buat seperti mockup tadi.
session. Okay, customer session. Oke, berarti tinggal total sales, profit dan quantity. Cuman di sini ada kendala seperti mungkin di Excel versi webnya nggak bisa untuk ambil data referensi dari sel. Jadi untuk sementara di hardcode saja. Ini saya coba hardcodekan saja. Nanti waktu Hafid kita bakal ngeliatin dashboardnya yang udah selesai berarti ya. Nggak pakai yang bekas.
coba akan diformat menjadi mungkin currency atau uang dolar. Bisa format. Oke, jadi itu sekian dari untuk menampilkan total sales, total profit dan quantity serta segmen penjual sales per segmen customer, kemudian delivery dan return dan customer satisfaction-nya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman saya. Baik, saya akan meneruskan untuk building dashboard-nya. Nah, pada bagian saya akan create untuk slicer di dashboardnya. Jadi slicer ini sendiri berguna untuk memfilter. Jadi nantinya dashboardnya bisa lebih interaktif. Tidak hanya bisa menunjukkan insight dari keseluruhan data yang ada, tapi kita bisa langsung melihat in specific point bagian mana yang kita ingin lihat dari dashboard atau insight-nya dari data tersebut. Di dashboard ini akan ada 4 slicer, yaitu periode, lalu city, kategori, dan subkategori. Nah, oke. Baik, for next, saya akan melanjutkan untuk building dashboardnya. Setelah kita membuat berbagai elemen seperti chart, kita juga mau menambahkan slicer di dashboard ini. Slicer ini nantinya berfungsi sebagai filter. Jadi dashboard kita tidak hanya bisa menampilkan insight atau informasi dari kita secara keseluruhan, tapi kita juga bisa langsung melihat specific insight untuk certain points yang ingin kita ketahui melalui filterisasi yang kita lakukan pada slicernya. Untuk menambahkan slicer itu caranya cukup mudah. Ada beberapa cara untuk menambahkannya. Kita bisa langsung dari datanya sendiri, namun yang paling safe untuk dilakukan menambahkannya dari pivot table. Nah, kita sudah memiliki banyak pivot table, jadi saya contohkan di salah satu pivot table di sales line. Jadi kita akan menambahkan pas slicer, yaitu periode, city, kategori, dan subkategori. Jadi kita bisa klik kanan di salah satu pivot table ataupun kita insert dari sini, kita slicer, lalu kita checklist untuk yang mau kita tampilkan itu ada di order date untuk periode, city, kategori, dan subkategori. Nah, maka akan muncul ke 4 slicer yang kita ingin tampilkan tersebut. Lalu ini slicer hanya akan bekerja atau memfilter data dari pivot table spesifik yang satu ini aja. Nah, lalu ketika kita ingin mengintegrasikan atau mengkonekkan si slicer ini ke seluruh chart yang ada, itu bagaimana caranya? Kita tinggal klik kanan di salah satu slicernya, lalu kita show setting. Di sini kita bisa konekin ke, I would say, seluruh pivot table yang ada dari kita. Ada signal issue di saya, jadi saya coba ulang. Kita bisa konekin ke seluruh I see. Nanti dengan cara kita lalu kita setting si slicernya, lalu kita centang di seluruh
pivot yang ada, maka dia saling terkonek ke seluruh pivot chart yang ada di dashboard kita. Jadi nanti kita bisa filter ke semua chart secara langsung. Nah, untuk di sini kita bisa ganti jadi periode. Kita ganti title-nya dari periode. Nah, by the way, untuk periodenya sini kita bisa ganti menjadi buyer. Cuman untuk di Excel shared OneDrive yang di web version, kita nggak bisa grouping untuk pivotnya. Jadi itu bisa dilakukan di aplikasi Excel-nya. Jadi untuk yang di sini, saya akan biarkan by month terlebih dahulu. Lalu, slicer-nya ini bisa kita pindahkan ke dashboard yang tadi. Keempat slicernya ready, kita bisa move aja slicernya ke dashboard yang telah kita buat tadi. Lalu tinggal kita adjust positioningnya sesuai dengan mockup yang telah kita buat. Jadi keempat slicernya akan berada di bagian bawah. Nah, jadi saya coba move dulu ke empat slicernya, lalu akan saya rapikan nanti. Lalu juga kita bisa di slicernya kita bisa atur, misalnya kita mau kolomnya cuman let's say 9, nanti dia akan muncul ke samping seperti ini. Kita bisa adjust aja untuk teksnya lebih banyak lagi ke samping gitu. Di sini saya akan membuatnya menjadi jadi 5. Jadi ini kita lebarkan ke samping lagi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, si slicernya kita konekin ke seluruh pivot yang ada. Maka nanti semuanya akan bekerja ketika kita filter untuk salah satu kota. Nanti datanya juga akan muncul based on kota tersebut. Seperti itu untuk pembuatan dan penggunaan slicernya. Jadi untuk yang segmen terakhir dari penjelasan kami sebenarnya untuk pembuatan dashboard sudah selesai. Strategi bisnis yang bisa disarankan dari data yang sudah kita olah menjadi pivot. Sebelum lari ke strategi bisnis, mungkin ada baiknya kita melakukan analisa dulu. Jadi tanpa melakukan perubahan yang signifikan, dashboard ini ditujukan untuk ke tim marketing dan top leadership dari suatu perusahaan. Dengan melihat dashboard ini, kita bisa melihat yang pertama adalah total sales dan total profit. Ini nanti bisa dilingkan juga dengan KPI masing-masing, apakah profitnya ini udah mencapai dari target atau belum, dan total sales-nya juga mencapai target atau belum. Itu yang pertama dari tabel yang kita mau sampaikan. Yang kedua adalah total produknya. Apakah total produk itu juga udah seimbang dengan sales dan profit yang bisa yang sudah ditargetkan dari perusahaan sejak awal.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga bisa melihat tren penjualan dari tahun ke tahun itu ada segmentasi periode di mana penjualan paling tinggi itu ada di kuartal keempat, yaitu Oktober, November, Desember. Di kuartal ini penjualan itu naik paling tinggi di antara kuartal-kuartal yang lain. Terus yang ketiga, kita juga bisa melihat bahwa profit yang paling besar itu jatuh ke kategori teknologi, sedangkan yang untuk furniture itu yang paling rendah. Namun anehnya, kalau kita melihat sales by kategori dan subkategori, justru yang furniture itu yang merajai penjualan. Gitu, itu untuk yang analisa bisnisnya. Yang terakhir kita melihat customer-nya. Jadi untuk customer sendiri sebenarnya kita bisa melihat bahwa spreading-nya lumayan timpang, 50% itu jatuh ke customer perorangan, sedangkan yang corporate 31% dan yang untuk home office, kantor rumahan itu sekitar 19%. Selanjutnya di bagian customer satisfaction, kita bisa melihat angkanya sangat bervariasi, sama rata semuanya dari yang puas sampai yang tidak puas, meskipun delivery pengiriman on time-nya masih 50% dan juga pengembaliannya 50%. Jadi ada yang bisa kita ambil juga dari segi customer. Itu dari analisa bisnisnya. Lanjutkan lagi. Jadi setelah kita melakukan analisa bisnis, kita bisa langsung menuju ke strategi bisnis. Jadi seperti yang kita sudah jelaskan tadi, bahwa kita bisa melihat angka dari sales, profit, dan total product sold. Apakah itu sudah sesuai dengan KPI kita, sudah sesuai dengan target kita atau belum. Terus kalau belum, berarti kita bisa lihat tuh dari poin yang pertama, yaitu dari data yang dashboard yang sebelah kiri, kita bisa melihat bahwa seperti yang aku udah bilang tadi, bahwa di ada kuarter-kuarter tertentu yang angka penjualan kita sangat tinggi, yaitu di kuarter keempat, Oktober, November, Desember di OND. Jadi untuk marketing dan sales itu diharapkan akan menambahkan atau menggenjot promosi campaign di bulan-bulan ini. Jadi untuk meningkatkan penjualan lagi di bulan-bulan keempat ini dan merebut volume dari market yang lain. Terus tidak lepas pula untuk yang kuarter-kuarter yang lain itu kita perlu tinjau lebih jauh. Kenapa kok lebih rendah ketimbang OND? Biasanya di OND itu ada Black Friday ya, dan Natal dan tahun baru itu yang biasanya meningkatkan penjualan. Jadi kita bisa fokus juga untuk mencari marketing atau promosi yang cocok di bulan-bulan lain yang tidak ada kalender liburannya semisal. Itu yang pertama. Jadi melihat dari timeline kalendernya, kita perlu melakukan improvement di bagian marketing. Yang kedua, dari segi kategorinya, seperti yang kita sudah sharing waktu analisa bisnis, yaitu area furniture, penjualannya nomor 1, tapi untuk area profitability-nya itu paling jelek. Sedangkan untuk yang teknologi, profitnya paling bagus. Gitu. Jadi, yang pertama yang kita perlu lihat adalah bagaimana meningkatkan selling atau sales-nya di bagian teknologi, sehingga profit yang kita dapatkan bisa lebih maksimal lagi. Karena kalau melihat dari volumenya, sepertinya kita masih bisa untuk melakukan peningkatan penjualan di bagian teknologi. Yang kedua, di bagian furnitur, ini yang perlu di-watch out karena grafiknya menunjukkan lumayan signifikan, yaitu penjualannya sangat merajai, sedangkan profitnya sangat-sangat kecil. Profit kecil itu bisa terjadi dari beberapa hal. Yang pertama, dari kurang efisiennya operations, misal jadi pembuatan produk lebih tinggi ketimbang harga jualnya. Yang kedua, terlalu banyak diskon tanpa memikirkan
feedbacknya. Jadi kita salah strategi dalam menerapkan diskon, atau yang ketiga ada banyak sekali kos-kos tambahan seperti tax, bea cukai, kalau semisal furniturnya didatangkan dari luar. Jadi perlu action-action yang lebih drastis yang bisa diterapkan di furnitur kalau perlu. Kalau memang tidak bisa memberikan profit dalam jangka waktu yang dekat, bisa juga dicek untuk melakukan cut off di bagian furnitur, karena terbukti dari penjualan yang masif tapi profitnya sangat kecil. Itu untuk bagian kategorinya. Yang kedua dan yang terakhir di bagian customer-nya. Jadi kita sudah melihat bahwa customer-nya sangat bervariasi. Kita punya tiga segmen, yaitu perorangan, kantor, dan juga home office, kantor rumahan. Jadi strategi yang kita perlukan adalah melihat dari sangat beragamnya tanggapan orang-orang. Itu kita bisa lebih detail lagi dalam meminta feedback dari mereka, yaitu dengan menambahkan survei form yang lebih detail. Kenapa kok mereka memberikan rating buruk ke kita? Apa improvement yang mereka harapkan ke kita agar pelayanan ke customer menjadi meningkat? Itu yang perlu kita tambahkan di setiap store, atau kalau perlu kita memberikan online survei kepada customer-customer yang sudah memiliki subscription atau berlangganan. Jadi kita bisa mendapatkan feedback dari mereka secara cepat. Dan itu kita, dengan melakukan itu, kita bisa berekspektasi return yang kita terima, yang sekarang 50% bisa improve, berkurang. Karena balik lagi, kalau untuk return itu pasti ada cost tambahan yang perlu kita keluarkan, cost tracking, terus penggantian produk, ini yang kita tidak harapkan. Jadi dengan mendengarkan customer, kita berharap return bisa dikurangi. Dan di sisi lain, delivery yang kita lihat, yaitu on time-nya baru 50%, ini juga mungkin yang memberikan dampak ke customer satisfaction, karena pengirimannya banyak yang masih telat. Kita juga akan berusaha untuk mengimprove di bagian pengiriman, entah kita menambahkan moda transportasi atau menambahkan vendor untuk melakukan pengiriman secara distribusi, atau improvement lain untuk bagian customer-nya. Jadi begitu kurang lebih saran dari kami. Kalau melihat dari chart yang sudah kita susun, yang pertama dari segi timeline, yang kedua dari segi kategori, yang terakhir dari segi customer. Sebenarnya kita bisa lebih jauh dari segi region, namun karena kita memilih untuk mendevelop city, maka akan jadi sangat terlalu detail. Kalau misal kita bicarakan dengan top leadership, itu akan dibicarakan dengan masing-masing marketing, bagaimana mereka mengeksplor sales dan profit di tiap-tiap region, tiap-tiap city, dan tiap-tiap state. Untuk summary bisnisnya juga sudah di-put di Excel file, jadi nanti kita akan coba submitkan hasil dari dashboard kita bersamaan dengan disubmitnya video ini. Begitu presentasi dan tutorial cara membuat dashboard dari kami kelompok 3. Semoga sudah sesuai dengan ekspektasi. Terima kasih.